Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 75, kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu. Di antara isim yang marfu adalah naibul fa'ili. Rumusnya kata penulis adalah nafa. Naibul fa'il ialah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni majhul dan menempati posisi fa'il. Perhatikan, kalau fa'il itu setelah fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il itu setelah fi'il yang majhul. Silakan murajaah kembali pelajaran tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Contoh fi'il ma'lum adalah yaktubu, dia menulis. Contoh fi'il majhul adalah yuktabu, ditulis. Nah, setelah fi'il majhul, isim marfu yang ada setelahnya itu disebut naibul fa'il. Sehingga kalau ada fi'il yang maklum, maka dia pasti punya fa'il. Sedangkan kalau fi'il yang majhul, maka dia pasti punya naibul fa'il. Misalnya contoh qudiyal amru. Perhatikan ini, di sini ada fi'il majhul yaitu qudiya, ditetapkan. Al-amru perkara. Perkara telah ditetapkan. Asluha, kalimat ini asalnya adalah qadallahu al-amra. Allah menetapkan perkara. Ini dalam bentuk fi'il maklumnya. Kalau diubah menjadi fi'il majhul, qada menjadi qudiya. Kemudian fa'ilnya yaitu lafaz jalal Allah dihapus. Kemudian maf'ul bihinya yaitu al-amra berubah menjadi naibul fa'il, menjadi al-amru. Ya, maka qudiya itu fi'il majhul, al-amru sebagai naibul fa'il. Contoh yang kedua, qutila ashabul ukhdudi. Telah terbunuh ashabul ukhdud. Kalimat ini asalnya qatalallahu ashabal ukhdudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan ashabul ukhdud. Fi'il qatala diubah menjadi fi'il majhul qutila. Kemudian fa'ilnya dihilangkan. Kemudian ashabal ukhdud berubah menjadi naibul fa'il. Sehingga di sini naibul fa'ilnya adalah ashabul ukhdud. Contoh yang ketiga, sidal ghazalu. Telah diburu rusa itu. Al-ghazal artinya rusa. Asluha, kalimat ini aslinya adalah sada as-saidu al-ghazala. Pemburu memburu rusa. Diubah menjadi bentuk majhul menjadi telah diburu rusa. Ya, ingat kenapa disebut sebagai fi'il majhul? Karena pelaku pekerjaannya tidak diketahui. Telah diburu rusa. Siapa yang memburu? Ya, tidak diketahui dari kalimat ini. Kemudian tuqra'u fil baiti suratul baqarati. Dibaca di dalam rumah surat Al-Baqarah. Asalnya yaqra'ul muslimu fil baiti suratal baqarati. Seorang muslim membaca di dalam rumahnya surat Al-Baqarah. Contoh yang selanjutnya tuktabur risalatu. Telah ditulis surat. Asluha, asalnya adalah yaktubu Muhammadun ar-risalata. Muhammad sedang menulis surat. Contoh yang selanjutnya tuqamu dauratul lughati al-arabiyyati. Telah diadakan daurah bahasa Arab. Kalimat ini asalnya yuqimu al-ma'hadu dauratul lughatil arabiyyati. Ma'had atau pesantren
mengadakan daurah bahasa Arab. Penjelasan, fa'il dibuang karena sudah diketahui atau tidak diketahui. Ya, kenapa kok ada fi'il majhul? Majhul artinya tidak diketahui. Alasan orang mengungkapkan perkataan dengan fi'il majhul itu bisa jadi karena sudah sama-sama tahu pelakunya. Ya, seperti tadi qudiyal amru. Semua perkara telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Semua orang tahu, Allah yang menetapkan. Atau alasannya kedua, bisa jadi karena yang mengucapkan ini tidak tahu pelakunya. Contohnya pada kalimat tadi, Sida al-Ghazalu. Rusa ini telah diburu. Misalnya lihat rusa yang mati di hutan, kemudian mengatakan Sida al-Ghazalu. Rusa ini diburu. Siapa yang memburu nggak tahu. Ya, sehingga menggunakan kalimat dengan fi'il majhul. Nah, jadi penggunaan fi'il majhul itu karena dua alasan. Mungkin karena memang sudah sama-sama tahu pelakunya, atau mungkin karena memang belum tahu pelakunya. Penjelasannya kedua, fi'il dibuat mabni majhul, lalu maf'ul bih dijadikan naibul fa'il. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada contoh-contoh di atas. Jika fi'ilnya mempunyai maf'ul bih lebih dari satu, maka yang pertama dirofa. Ya, artinya yang pertama i'rabnya marfu sebagai naibul fa'il. Sedangkan yang lainnya tetap nasab sebagai maf'ul bih satu. Ingat, maf'ul bih itu adalah objek, ya, sesuatu yang dikenai pekerjaan, objek dari pekerjaan. Maf'ul bih ketika fi'ilnya diubah menjadi majhul, maka si maf'ul bih ini menjadi naibul fa'il. Nah, sekarang kasusnya kalau maf'ul bihnya ada dua. Contohnya di sini kita lihat kalimat yang sebelah kiri dulu ya. A'tal ustadzu an-najiha jaizatan. Pak guru memberikan murid yang sukses hadiah. A'ta ini fi'il, fa'ilnya adalah al-ustadzu, an-najiha adalah maf'ul bih satu, jaizatan maf'ul bih dua. Jadi ada dua maf'ul bih di sini, ada dua objek. Guru memberikan anak yang sukses hadiah. Anak yang sukses ini maf'ul bih satu, hadiah maf'ul bih dua. Nah, kalau kita ubah fi'ilnya menjadi fi'il majhul, maka fa'il dibuang, fa'il dihapus, kemudian maf'ul bih satu berubah menjadi naibul fa'il, maf'ul bih dua berubah menjadi maf'ul bih satu, sehingga menjadi u'tiyan najihu jaizatan. Ya, an-najiha berubah menjadi an-najihu sebagai maf'ul, sebagai naibul fa'il, makanya dia najihu karena naibul fa'il itu marfu. Sedangkan jaizatan yang tadinya mansub, dia tetap mansub karena dia berubah menjadi maf'ul bih satu, dan maf'ul bih itu mansub. Kemudian naibul fa'il dapat berupa 4 macam, yaitu yang pertama ismun mu'rabun, isim mu'rab. Seperti pada contoh-contoh di atas, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat terakhirnya. Yang kedua isim mabni. Contohnya duribatum, kalian telah dipukul. Ya, maka di sini naibul fa'ilnya adalah tum, yang dia merupakan isim mabni. Kalimat ini asalnya adalah darabakum ar-rajulu, seorang laki-laki memukul kalian. Tapi ketika diubah menjadi fi'il majhul menjadi duribatum, kalian telah dipukul. Contoh yang kedua, yuqatalu alladzina kafaru, diperangi orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang kafir diperangi. Di sini naibul fa'ilnya adalah alladzina kafaru, dan alladzi itu adalah isim mabni. Kalimat ini asalnya adalah yuqatilul muslimuna alladzina kafaru, kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Diubah menjadi fi'il majhul menjadi yuqatalul ladzina kafaru, orang-orang kafir diperangi.
Yang ketiga, naibul fa'il bisa berupa masdar muawwal. Contohnya, yu'rafu annaka najihun. Telah diketahui bahwasanya engkau adalah orang yang sukses. Di sini naibul fa'ilnya adalah annaka najihun. Berupa anna plus isim anna plus khobar anna. Yang mana ini adalah masdar muawwal. Atau bisa juga yu'rafu antan jaha. Telah diketahui bahwasanya engkau sukses. Di sini naibul fa'ilnya adalah antan jaha. Yang ini adalah masdar muawwal. Atau bisa juga yu'rafu najahuka. Telah diketahui keberhasilanmu, kesuksesanmu. Yang mana najahuka di sini adalah masdar biasa. Contoh yang kedua, ulima anna Muhammadan sabirun. Telah diketahui bahwasanya Muhammad adalah orang yang sabar. Di sini naibul fa'ilnya adalah anna Muhammadan sabirun. Ini adalah anna plus isim anna plus khobar anna. Sehingga ini adalah masdar muawwal. Atau ulima an yasbira Muhammadun. Telah diketahui bahwasanya Muhammad itu sabar. Di sini naibul fa'ilnya adalah ayyasbira, yang dia merupakan masdar muawwal. Atau bisa juga ulima sabru Muhammadin. Telah diketahui sabarnya Muhammad. Yang mana sabru di sini adalah masdar. Yang keempat, naibul fa'il bisa berupa masdar sharih atau masdar yang biasa, masdar yang asli. Contohnya, fa idza nufiqa fi suri nafkhatu wahidah. Di sini naibul fa'ilnya adalah nafkhatun, yang merupakan masdar yang sharih. Kalimat ini aslinya fa idza nafakha Israfilu fi suri nafkhatan wahidatan. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala sekali tiupan. Kemudian jika naibul fa'il mutsanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini sebagaimana kaidah dalam fa'il. Contohnya, duriba al-walidani. Dua anak itu dipukul. Naibul fa'ilnya mutsanna al-walidani. Dua anak. Tapi fi'il majhulnya tetap mufrad, duriba, bukan duriba. Contoh yang kedua, duribal auladu, anak-anak dipukul. Di sini naibul fa'ilnya jama' al-auladu, tetapi fi'ilnya tetap mufrad, duriba. Contoh yang salah adalah duribu al-auladu. Nah, ini tidak perlu menggunakan fi'il majhul yang jama' duribu. Kecuali kalau naibul fa'ilnya tidak zahir, tidak kelihatan. Baru ketika itu menggunakan fi'il majhul yang jama'. Kemudian fi'il mabni majhul wajib diberi ta' ta'nits apabila naibul fa'ilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa isim muannats hakiki yang jatuh setelah fi'ilnya, setelah fi'il majhulnya. Contohnya, nusirat Zainabu. Di sini ada fi'il majhul nusirat, naibul fa'ilnya Zainabu. Zainabu adalah nama perempuan, sehingga dia adalah muannats hakiki. Ya, maka fi'il majhulnya ditambah ta' ta'nits, nusirat, ada ta'nya. Contoh yang kedua, tunsaru Zainabu. Zainab ditolong. Di sini naibul fa'ilnya Zainabu, maka fi'il majhulnya yang berupa fi'il mudhari menggunakan ta' ta'nits, yaitu tunsaru. Contoh yang salah adalah nusira Zainabu. Karena di sini tidak pakai ta' ta'nits, maka salah, harusnya nusirat. Nah, adapun kalau muannats hakiki sebagai naibul fa'il tapi dia tidak langsung setelah fi'ilnya, maka boleh tidak menggunakan ta' ta'nits. Nah, contoh pada yang nomor 4 tadi, fa idza nufikha fis suri nafkhatun. Di sini naibul fa'ilnya muannats, nafkhatun, ada ta' marbuthahnya. Tapi
fi'il majhulnya nufikha, bukan nufikhat. Kenapa? Karena dia terpisah, dipisahkan oleh fissuri, sehingga boleh tidak menggunakan ta ta'nits. Keadaan yang kedua, fi'il mabni majhul wajib diberi ta ta'nits kalau naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tidak kelihatan, yang kalau ditakdirkan dia adalah isim muannats berupa dhamir hiya. Contohnya, al-haqibatu suriqat, tas dicuri. Ya, ini kalau kita takdirkan, kalau kita kira-kira naibul fa'ilnya menjadi al-haqibatu suriqat hiya. Ingat ya, naibul fa'il itu setelah fi'il majhul. Sedangkan di sini setelah fi'il majhul suriqat nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada apa-apa? Karena naibul fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Yang kalau kita munculkan itu menjadi hiya. Suriqat hiya, seperti itu. Yang mana hiya ini kembali kepada al-haqibah, tas. Nah, sehingga suriqat ini menggunakan ta ta'nits. Contoh yang kedua, al-haqibatu tusraqu, tas dicuri. Ini juga sama, namun ini dengan menggunakan fi'il mudhari. Kalau kita takdirkan al-haqibatu tusraqu hiya. Nah, sehingga fi'ilnya menggunakan ta, tusraqu. Contoh yang salah adalah al-haqibatu suriqa, tas dicuri namun tidak menggunakan ta ta'nits. Ini contoh yang salah. Fi'il mabni majhul boleh diberi ta ta'nits, artinya boleh diberi ta ta'nits, boleh tidak. Kalau naibul fa'ilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isim muannats hakiki dan ada pemisah antara fa'il dengan fi'ilnya. Contoh, pada contoh yang tadi, fa idza nufikha fis suri nafkhatun. Contoh yang lain di sini, nusira amsi al-maridotani. Orang wanita yang sakit itu nusira, ditolong. Nah, di sini naibul fa'ilnya muannats, wanita yang sakit, dua orang. Namun karena ada pemisah yaitu amsi, maka boleh pakai nusirat dengan ta ta'nits, boleh tidak. Boleh nusira saja. Contoh yang kedua, yurjamu al-ana az-zaniyatu. Wanita pezina itu dirajam sekarang. Di sini naibul fa'ilnya az-zaniyatu, wanita pezina, yang mana dia muannats. Tapi karena ada pemisah yaitu al-ana, maka boleh menggunakan ya, boleh menggunakan ta. Boleh yurjamu, boleh turjamu. Kondisi yang kedua, kalau naibul fa'ilnya berupa muannats majazi. Contohnya, qutifa al-wardatu, telah dipetik bunga mawar itu. Al-wardatu ini muannats majazi, bunga mawar. Karena dia muannats majazi, maka boleh menggunakan ta ta'nits kutifat atau boleh tanpa ta ta'nits kutifa. Contoh yang kedua, yuhfaru al-ardu lidafnil janazati. Tanah digali untuk menguburkan jenazah. Di sini al-ardu adalah muannats majazi. Oleh karena itu, boleh menggunakan yuhfaru, menggunakan ya, boleh menggunakan tuhfaru. Yang ketiga, jamak taksir. Kalau naibul fa'ilnya jamak taksir, maka fi'il majhulnya boleh pakai ta ta'nits, boleh tidak. Contohnya, bunya al-masani'u, telah dibangun pabrik. Pabrik-pabrik, ya jamak. Al-masani' ini jamak taksir, sama seperti al-masajid, al-madaris dan semisalnya. Ya, maka boleh pakai ta ta'nits buniyat, boleh tidak bunya. Contoh yang lain, yukramu ad-duyufu, dimuliakan para tamu. Ad-duyufu ini jamak taksir, artinya para tamu. Oleh karena itu boleh menggunakan ta ta'nits tukramu, tukramu ad-duyufu, atau boleh tanpa ta ta'nits menjadi yukramu ad-duyufu.
Catatan, dimanapun ada fi'il mabni majhul, maka wajib ada naibul fa'ilnya. Sebagaimana fi'il maklum, setiap kali ada fi'il maklum, maka pasti ada fa'ilnya. Latihan. Kapan fi'il mabni majhul wajib diberi ta'nits? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama, ketika naibul fa'ilnya berupa muannats hakiki dan langsung setelah fi'il. Contohnya, duribat at-talibatu. Santriwati itu dipukul. Di sini naibul fa'ilnya adalah at-talibatu, muannats hakiki. Maka fi'il majhulnya menggunakan ta'nits, duribat. Kondisi yang kedua, ketika naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir, yang kalau ditakdirkan dia menjadi hiya. Contohnya, as-sayyaratu ghusilat. Mobil itu dicuci. Kalau kita takdirkan menjadi as-sayyaratu ghusilat hiya. Yang mana hiya ini kembali kepada as-sayyarah, mobil itu dicuci. Nomor 2, jadikan fi'il berikut mabni majhul. Lalu berilah naibul fa'il yang sesuai dalam jumlah mufidah. Yang pertama, ya'kulu, makan. Kalau kita ubah menjadi fi'il majhul menjadi yu'kalu, dimakan. Contohnya, yu'kalu ar-ruzu, nasi dimakan. Yang kedua, qara'a. Kalau kita ubah menjadi majhul menjadi quri'a. Contohnya, quri'al Qur'anu, Al-Qur'an dibaca. Naibul fa'ilnya adalah Al-Qur'anu. Yang ketiga, akroma, artinya memuliakan. Kalau kita ubah menjadi fi'il majhul menjadi ukrima, dimuliakan. Contohnya, ukrimal ulama'u, para ulama dimuliakan. Naibul fa'ilnya adalah al-ulama'u. Yang keempat, yaktubu. Kita ubah menjadi fi'il majhul menjadi yuktabu. Contohnya, yuktabu ad-darsu, ditulis pelajaran. Naibul fa'ilnya adalah ad-darsu. Ya, silakan para santri mengerjakan nomor 3 dan nomor 4. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.